Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Dr. Adalia Pinam, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan kelas F. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen tahun 2021. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Melita Siwi Andria dengan belakang 239, dan juga Jian Hari Bazarani dengan belakangnya 29. Next. Di sini akan kami bahas tentang mengenai anggaran penjualan. Next. Pada tabel of contents di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama tentang anggaran penjualan terdiri dari pengertian, tujuan, dan juga manfaat. Yang kedua penyusunan anggaran penjualan pada tahun 2019. Dan yang terakhir terdapat kesimpulan mengenai anggaran penjualan. Next. Baik, tanpa menunggu lama lagi, akan saya mulai paparan pada hari ini. Paparan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan yang terdiri dari pengertian, tujuan, dan juga manfaat. Next. Pengertian menurut M. Munandar 2001, anggaran penjualan adalah pernyataan penjualan yang lebih terencana disusun dengan rincian penjualan perusahaan selama periode tersebut hingga masa depan yang mencakup rencana tentang jenis, kualitas, kuantitas, harga produk, tempat menjual, kapan menjual, dan di mana wilayah penjualan. Yang kedua, terdapat manfaat. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa depan. Yang kedua, untuk mengkonsolidasikan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba secara terperinci. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi kontrol manajemen senior melakukan kegiatan penjualan. Dan yang terakhir terdapat tujuan, yaitu untuk merencanakan tingkat penjualan seakurat mungkin pada periode berikutnya dengan memperhatikan informasi yang mencerminkan perusahaan pada periode sebelumnya. Next. Yang kedua ada penyusunan anggaran. Next. Di sini terdapat contoh studi kasus pada PT Slamet Jaya yang merupakan produsen dua jenis tas ransel dan tote bag yang berlokasi di Jember dengan harga tas ransel 100.000 dan tas tote bag 40.000. Tas tote bag ini dioperasikan oleh instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur yaitu Jember, Blitar, Bondowoso, Surabaya, dan Malang. Penjualan dari tahun 2013 hingga 2018 berturut-turut adalah 450 unit, 460 unit, 470 unit, 480 unit, 490 unit, dan 500 unit. Pekerjaan tim anggaran salah satunya adalah Anda. Diminta untuk menyiapkan berbagai anggaran ditentukan oleh perusahaan, berbagai jenis anggaran, dan perhitungan yang perlu Anda lakukan. Next. Di sini juga terdapat contoh penyusunan anggaran penjualan pada tahun 2019. Perusahaan memproduksi dan menjual dua macam produk, yaitu ransel dan tote bag. Penjualan produk ransel dan tote bag pada tahun 2013 sampai 2018. Di sini terdapat tabelnya. Pada tahun 2013 ada 450 unit, tahun 2014 460 unit, tahun 2015 470 unit, tahun 2016 480 unit, tahun 2017 490 unit, tahun 2018 500 unit, dan tahun 2019 500 unit. Di sini juga ada rumus perhitungannya. SN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali D. Keterangannya SN sama dengan suku ke N sama dengan tahun, A sama dengan suku ke 1, B sama dengan artinya beda. Perhitungan peramalan atau forecasting, SN sama dengan A dalam kurung ditambah N dikurang 1 dikali B, SN sama dengan 450 ditambah dalam kurung 7 dikurang 1 kali 10, SN sama dengan 450 ditambah dalam kurung 6 dikali 10, SN sama dengan 450 ditambah 60, SN sama dengan 510 pada tahun 2019. Next. Di sini juga terdapat grafik di atas menunjukkan peningkatan tahunan yang sama dalam penjualan tas sebesar 10 unit. Next. Proyeksi anggaran penjualan, di sini terdapat 2 tabel pada penjualan produk ransel dan juga tote bag. Pada tahun 2013 penjualan ransel 25, tote bag 59 unit, tahun 2014 25 penjualan pada ransel, 59 tote bag unit, 2015 25
penjualan ransel, 59 tote bag unit, 2016 26 penjualan ransel, tote bag 60 unit, 2017 26 penjualan ransel, tote bag 60 unit, dan 2018 26 penjualan ransel dan juga 60 unit pada tote bag. Pada tabel kedua, tahun 2013, Y25, X-5, X-Y-125, X kuadratnya 25. Tahun 2014, Y25, X-3, X-Y-75, X kuadratnya 9. 2015, Y25, X-1, X-Y-25, X kuadratnya 1. 2016, Y26, X1, X-Y-nya 26, X kuadratnya 1. 2017, Y26, X3, X-Y-nya 78, X kuadratnya 9. 2018, Y26, X5, X-Y-nya 130, X kuadratnya 25, sehingga sigmanya Y 153, X-nya tidak ada, X-Y-nya 9, dan X kuadratnya 70. Di sini terdapat rumus dan juga perhitungannya. A sama dengan sigma Y bagi N, B sama dengan sigma X kali Y bagi sigma X kuadrat. A sama dengan 153 bagi 6, hasilnya 25,5. B 9 bagi 70, hasilnya 0,12. Sehingga proyeksi penjualan tahun 2019, Y sama dengan 25,5 ditambah 0,12 kali 3, sehingga hasilnya 25,86. Next. Dan di sini terdapat tabel pada penjualan produk tote bag. Tahun 2013, Y-nya 59, X-5, X, Y-nya min 295, X kuadratnya 25. Tahun 2014, Y-nya 59, X-nya min 3, X-nya min 177, X kuadratnya 9. Tahun 2015, Y-nya 59, X-nya min 1, X-nya min 59, X kuadratnya 1. Tahun 2016, Y-nya 60, X-nya 1, X-nya 60, X kuadratnya 1. Tahun 2017, Y-nya 60, X-nya 3, X-nya 180, X kuadratnya 9. Tahun 2018, Y-nya 60, X-nya 5, X-nya 300, X kuadratnya 25, sehingga sigmanya Y sama dengan 357, X-nya tidak ada, X-nya 9, dan X kuadratnya 7. Di sini juga masih terdapat perhitungannya. Pada A sama dengan 357 bagi 6, hasilnya 59,5. B sama dengan 9 bagi 70, hasilnya 0,12, sehingga proyeksi penjualan tahun 2018, Y sama dengan 59,5 ditambah 0,12 kali 3, hasilnya 59,86. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini terdapat proyeksi anggaran penjualan lanjutan. Di sini terdapat 5 daerah yang mana masing-masing daerah memiliki persenannya masing-masing. Di sini ada Jember, Blitar, Bondowoso, Surabaya, dan Malang. Untuk wilayah ini memiliki persenannya masing-masing, dan dari produk ranselnya untuk Jember 30%, Blitar 15%, Bondowoso 25%, Surabaya 15%, Malang 15%, dan untuk tote bag-nya Jember 30%, Blitar 15%, Bondowoso 25%, Surabaya 15%, dan Malang 15%. Dengan mempertimbangkan proyeksi kapasitas dan tersedianya sumber daya material, tenaga kerja, modal distribusi, dan lain-lain, maka anggaran penjualan pada tahun 2019 ditentukan. Jenis produk tas yang digunakan oleh PT Slamet Jaya adalah ransel dan tote bag, sehingga digunakan proyeksi dalam menggunakan penjualannya, yaitu sebagai berikut. Untuk ranselnya sebesar 30% dari proyeksi, dan tote bag-nya 70% dari proyeksi. Nah, kedua produk tersebut dijual di beberapa daerah dengan proyeksi sebagai berikut. Nah, di sini terdapat jumlah unit produknya yang tadi sudah dijelaskan kalau ranselnya 30% dan tote bag-nya 70%. Dengan total penjualannya 510. Dan berdasarkan proyeksi, maka jumlah diperoleh sebanyak 153 unit untuk tas tote bag dan 357 unit. Jumlah ini diperhitungkan dari ransel 30% dikali 510 sama dengan 153 unit, dan tote bag-nya 70% dikali 510 sama dengan 357 unit. Nah, setelah udah mendapatkan proporsinya masing-masing, setelah itu ditentukan harga jual per produknya untuk memperoleh total nilai penjualan dengan hasil ranselnya 153
unit dikali 100.000 sama dengan 15.300.000 dan tote bag-nya 357 unit dikali 40.000 sama dengan 14.280.000. Nah, di sini juga terdapat proyeksi wilayah penjualan produk-produk yang tadi setelah 5 wilayah yang tadi sudah dijelaskan, didapatkan dari hasil ransel 153 dan tote bag-nya 357, maka didapat jumlah penjualan per wilayah unitnya Jember Ransel 45,9 dan tote bag-nya 107,1, Blitar 22,95 dan 53,55, Bondowoso 38,25 dan tote bag-nya 89,25, dan Surabaya 22,95 dan tote bag-nya 53,55. Malang 22,95 dan tote bag-nya 53,55. Sehingga total keseluruhannya didapat dari hasil yang awal bahwa totalnya untuk ransel 153 dan untuk tote bag-nya 357. Nah, terus dikalikan dengan hasil nilai penjualan yang tadi 100.000 dan 40.000, maka didapat nilai penjualannya untuk wilayah Jember ranselnya 4.550.000 dan bag-nya 4.284.000. Untuk Blitar 2.255.000 dan tote bag-nya 2.142.000. Bondowoso 3.825.000 dan tote bag-nya 3.570.000. Surabaya 2.255.000 dan tote bag-nya 2.142.000 dan untuk Malang 2.255.000 dan tote bag-nya 2.142.000 sehingga total keseluruhannya untuk ransel 15.300 dan tote bag-nya 14.280. Dari presentasi proporsi tersebut maka akan dijual ke berbagai masing-masing wilayah. Nah, di sini terdapat proyeksi lanjutan dari yang tadi. Setelah proyeksi diketahui, maka terdapat hasil nilai penjualan untuk masing-masing daerah. Jember 4.590, Blitar 2.255.000, Bondowoso 3.825, Surabaya 2.255, Malang 2.255, dan untuk tote bag-nya Jember 4.242.000, Blitar 2.142.000, Bondowoso 40.000, dan Surabaya 2.142.000 dan Malang 2.140.000. Nah, di sini juga terdapat anggaran per triwulannya. Di sini terbagi menjadi 5 triwulan, triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk produk ransel per triwulan 1 30%, untuk tote bag-nya 30%. Untuk triwulan 2 15% dan 15%, untuk triwulan 3 25% dan 50%, triwulan 4 15% dan 15%, triwulan 5 15% dan 15%. Nah, dari hasil triwulan tersebut didapat dari untuk Jember 45,9, untuk Blitar 22,95, untuk Bondowoso 38,25, untuk Surabaya 22,95, dan untuk Malang 22,95. Selanjutnya untuk tote bag-nya untuk Jember 100,7,1, untuk Blitarnya 53,25, untuk Bondowoso-nya 89,25, untuk Surabayanya 53,25, dan untuk Malangnya 53,25. Nah, di sini terdapat penjualan dari hasil triwulan yang sudah didapat. Nah, di sini setelah dikalikan dengan masing-masing harga yang 100.000 dan 40.000 untuk Jember didapat 4.550.000, untuk Blitar 2.255.000, untuk Bondowoso 3.825.000, untuk Surabaya 2.255.000, untuk Malang 2.255.000, dan untuk tote bag-nya untuk Jember 4.284.000, untuk Blitar 2.142.000, untuk Bondowoso 3.570, untuk Surabaya 2.142, dan untuk Malang 2.142.000. Nah, setelah hasil penjualan dan hasil anggaran yang sedari awal sehingga didapatkan proporsi-proporsi dan nilai jualnya, maka disusunlah anggaran penjualan tahun 2019. Dan di sini terlihat jelas bahwasanya terdapat bulan dari Januari sampai Desember yang mana per triwulannya sudah dijelaskan dengan 5 daerah dan masing-masing daerah memiliki persenannya masing-masing. Kesimpulannya adalah anggaran penjualan adalah anggaran yang menggambarkan lebih detail tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, termasuk
termasuk rencana jenis, kualitas, barang yang akan dijual, harga yang akan dijual, waktu penjualan, dan tempat daerah penjualannya. Anggaran penjualan dibutuhkan dalam suatu perhitungan. Terima kasih, sekian pemaparan dari kelompok 4. Dengan adanya presentasi ini, kami berharap untuk memberikan pengetahuan juga untuk melengkapi penilaian UJP 3 yang telah diberikan. Dan dengan adanya presentasi ini, dipersilakan untuk memberikan kritik saran yang membangun. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4 penganggaran perusahaan kelas F. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.